Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah ya. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan isi dari video yang kami buat. Jadi yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kami itu membuat video, lalu isinya apa, dan kita menggunakan tema apa. Jadi perkenalan dulu ya. Di sini anggota saya adalah Saudari Cayatul Firdaningsih, Kristia Olivera, Desita Ekasari, Deski Setiawuryani, Destia, dan saya sendiri Detya Skripsanta Jendra Azizi. Jadi saya play dulu ya di sini. Jadi untuk di awal video kami menggunakan sebuah transisi. Jadi supaya anak-anak itu tujuannya supaya apa ya? Supaya ingin tahu atau penasaran. Jadi diberikan sebuah angka tadi 10 sampai 1. Dan untuk tema atau materi yang kami gunakan adalah kelas 4, temanya kayanya negeriku. Jadi subtema yang digunakan adalah pemanfaatan kekayaan alam. Jadi untuk di dalamnya seperti biasa, kalau kekayaan alam itu membahasnya tentang sumber daya alamnya. Baik itu sumber daya alam yang bisa diperbarui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan berikut adalah isi dari video kami. Sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan yang memiliki banyak manfaat. Apakah kalian tahu apa? Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Jadi pemanfaatan sungai dan lingkungan itu seperti apa? Dan kita memberikan jawaban. Manfaat dari sungai bagi manusia. Jadi di video kami itu memberikan contoh visualnya adalah pegunungan yang ada sungainya juga. Dan tadi ada manusia yang ada di dalamnya juga. Nah ini seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ada sumber daya alam di Indonesia itu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Tujuannya adalah seperti yang disampaikan di materi video adalah segala kekayaan alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi tujuannya sumber daya alam itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini adalah contoh dari sumber daya alam yang bisa diperbarui. Sumber daya alam yang bisa diperbarui itu biasanya berhubungan dengan makhluk hidup atau bisa disebut lingkungannya biotik, lingkungan yang hidup. Karena makhluk hidup itu bisa berkembang biak ya, termasuk hewan dan perkembangbiakan tumbuhan. Jadi bisa diperbarui. Di bagian perikanan, contohnya ikan. Nah, seperti ini. Ini untuk contoh dari sumber daya alam yang bisa diperbarui terkait hewan. Jadi di sini kita memberikan contoh SDA atau sumber daya alam di bagian laut, ada ikan gurame, patin, mas, mujair, dan lain-lain. Ikan patin, ikan mas, ikan mujair. Di bagian hutan, contohnya. Nah, ini adalah bentuk dari sumber daya alam dari lingkungan atau hutan. Di sini kita menggunakan contoh jati, mahoni, bakau, dan lain sebagainya. Kayu jati. Di bagian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mungkin langsung ke pemanfaatan saja. Timur, Kalimantan Selatan. Ini ya, ini jadi di sini kita juga menjelaskan bahwa sumber daya alam itu bisa didapatkan melalui persebaran bahan tambang di Indonesia. Jadi ini yang tidak dapat diperbarui ya. Jadi minyak bumi itu berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, lalu Jawa Timur, Kalimantan Timur,
lalu bauksit itu bisa didapatkan Riau atau Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Alam dapat dibantu. Mungkin saya langsung saja ya. Untuk pemanfaatannya, Kegiatan manusia. untuk dari bahan tumbuhan maupun hewan itu biasanya digunakan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai obat. Untuk yang dari bahan yang tidak bisa diperbarui itu biasanya digunakan untuk material bangunan, lalu dijadikan sebuah bahan bakar ketika itu mengandung minyak bumi, dijadikan perhiasan ketika itu mengandung emas atau berlian seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi di video ini kita memberikan manfaatnya juga serta contohnya, contoh konkretnya seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dari hasil diskusi teman-teman bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.